Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldo Ade Arianto dengan NIM K2522067. Di sini saya akan mereview jurnal Crashworthiness and Explicit Dynamic Analysis of a Car Body Structure with Different Material in Multi-Obstacle Collision untuk mata kuliah bodi otomotif. Ini adalah identitas jurnal. Jurnal ini diterbitkan oleh Progress in Engineering Science volume 2 issue 4. Untuk judul jurnal yaitu adalah Crashworthiness and Explicit Dynamic Analysis of a Car Body Structure with Different Material in Multi-Obstacle Collision, dengan penulis yaitu Hrishik Dasari, K. Siva Kumar, dan A. Chenakaseva Reddy dari Department of Mechanical Engineering, CNTH University College of Engineering, Science and Technology, Hyderabad, India. Untuk link DOI-nya atau link jurnalnya di sini saya cantumkan tertera di bawah sini. Selanjutnya adalah latar belakang. Bodi otomotif memiliki peran utama dalam melindungi penumpang saat terjadi kecelakaan. Industri otomotif modern menghadapi tuntutan untuk menghasilkan bodi kendaraan yang lebih ringan, lebih kuat, dan memiliki kemampuan menyerap energi benturan yang tinggi. Pengurangan bobot kendaraan penting untuk meningkatkan efisiensi energi, terutama pada kendaraan listrik. Penelitian sebelumnya umumnya hanya menganalisis satu jenis material atau satu jenis tumbukan, sehingga belum sepenuhnya merepresentasikan kondisi kecelakaan nyata. Oleh karena itu, diperlukan analisis crashworthiness bodi kendaraan dengan berbagai material pada kondisi tumbukannya lebih kompleks. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama ada menganalisis kemampuan keselamatan struktur bodi mobil crashworthiness. Kedua ada membandingkan performa bodi kendaraan dengan beberapa material otomotif modern. Yang ketiga ada mengevaluasi respons struktur bodi kendaraan terhadap tumbukan beruntun atau multi obstacle collision. Yang keempat ada menilai kemampuan bodi kendaraan dalam menyerap energi benturan, mengendalikan deformasi, dan melindungi ruang penumpang. Selanjutnya adalah bodi otomotif yang akan dibahas. Penelitian ini membahas struktur bodi kendaraan body in white yang dianalisis menggunakan metode simulasi dinamis eksplisit. Struktur bodi kendaraan dibuat dengan geometri yang sama untuk seluruh pengujian, sehingga perbedaan hasil hanya dipengaruhi oleh jenis material bodi. Tiga jenis material bodi otomotif modern yang dianalisis adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Advanced Hex String Steel atau DP600. Itu material baja berkekuatan tinggi yang umum digunakan pada bodi kendaraan modern. DP600 memiliki kekuatan tarik yang tinggi dan mampu mengalami deformasi plastis saat benturan. Pada penelitian ini, DP600 menunjukkan stabilitas struktur yang baik, namun bobotnya yang relatif besar menyebabkan energi tumpukan yang lebih tinggi dan deformasi plastis yang cukup signifikan. Kedua ada aluminium alloy. Material aluminium dipilih karena bobotnya lebih ringan dibanding baja. Penggunaan aluminium pada bodi kendaraan bertujuan untuk mengurangi massa total kendaraan dan meningkatkan efisiensi energi. Namun pada simulasi tumbukan, aluminium menunjukkan deformasi yang lebih besar dibanding DP600, meskipun energi kinetik awal kendaraan lebih rendah akibat bobot yang ringan. Yang ketiga ada Carbon Fiber Reinforced Polymer atau CFRP. CFRP merupakan material komposit berbasis syarat karbon dengan kekuatan spesifik yang sangat tinggi dan massa yang sangat ringan. Dalam penelitian ini, CFRP menunjukkan deformasi paling kecil dan kemampuan penyerapan energi yang paling tinggi. Mekanisme penyerapan energi terjadi melalui kerusakan internal material seperti delaminasi dan fraktur serat, sehingga perlindungan terhadap ruang penumpang menjadi lebih baik. Analisis terhadap ketiga material ini dilakukan pada kondisi tumbukan beruntun, multi obstacle collision, untuk mengevaluasi performa keselamatan bodi kendaraan secara komprehensif. Yang pertama ada bodi kendaraan ditumbuhkan dengan dinding. Selanjutnya yang kedua ada tumbukan dengan tiang, dan yang ketiga ada tumbukan dengan pohon. Selanjutnya yaitu adalah temuan utama dan hasil penelitian. Di sini ada tabel 3, Analysis of Solution Parameter for Wall Collision. Di sini ada speed yang digunakan yaitu 150 km per jam, 200 km per jam, dan 250 km per jam.
dan material yang digunakan adalah baja DP600, aluminium alloy, dan CFRP. Dan untuk indikatornya ada 5, yaitu total deformation, ada equivalent elastic strength, ada equivalent stress, ada momentum, dan total energi. Untuk total deformation pada baja pada kecepatan 150 km memiliki total deformasi 0,0312 dan menurun seiring meningkatnya kecepatan. Pada kecepatan 250 km per jam, baja memiliki total deformasi 0,0204. Selanjutnya ada material aluminium alloy. Total deformation pada kecepatan awal yaitu 150 km per jam ada 0,0308, menurun seiring meningkatnya kecepatan. Pada kecepatan 250 km per jam ada 0,0203. Selanjutnya ada material CFRP. Total deformasi pada kecepatan 150 km per jam ada 0,0249, menurun seiring meningkatnya kecepatan. Pada kecepatan 250 km per jam total deformasi material CFRP adalah 0,0138. Selanjutnya ada equivalent elastic strength. Pada kecepatan 150 km per jam baja dengan total equivalent elastic strength-nya itu adalah 0,0495, dan pada kecepatan 200 km per jam 0,0526, dan pada 250 km per jam 0,0997. Untuk aluminium alloy equivalent elastic strength-nya yaitu pada kecepatan 150 km per jam 0,0502, 200 km per jam 0,0526, dan pada kecepatan 250 km per jam 0,01048. Selanjutnya ada material CFRP. Equivalent elastic strength-nya yaitu pada kecepatan 150 km per jam yaitu 0,3288, pada kecepatan 200 km per jam 0,0193, dan kecepatan 250 km per jam 0,0447. Untuk equivalent stress-nya baja yaitu 8,1074 pada kecepatan 150 km, pada kecepatan 200 3,006, pada kecepatan 250 1,3279. Untuk aluminium pada kecepatan 100 km per jam 2,856, pada kecepatan 200 km per jam ada 3,005, pada kecepatan 250 km per jam ada 4,74. Untuk material CFRP pada kecepatan 150 km per jam ada 3,71, kecepatan 200 km per jam ada 2,05, dan kecepatan 250 km per jam ada 4,7. Dan untuk momentum baja pada kecepatan 150 km per jam ada 29,99, pada kecepatan 200 menurun menjadi 16,46, dan pada kecepatan 250 meningkat menjadi 54,42. Untuk material aluminium momentumnya yaitu 9,68 pada kecepatan 150 km per jam, naik pada kecepatan 200 km per jam menjadi 15,31, dan pada kecepatan 250 km per jam menjadi 19,47. Untuk material CFRP momentumnya yaitu 6,46 pada kecepatan 150 km per jam, menaik pada kecepatan 200 km per jam 8,66, dan naik pada 250 km per jam 10,88. Dan untuk total energi yaitu energi serapan yang terjadi saat tumbukan oleh bodi kendaraan. Di sini material baja pada kecepatan 150 km per jam
1103 Joule, menurun pada kecepatan 200 km per jam 692 Joule, dan meningkat pada 250 km per jam menjadi 3065 Joule. Untuk aluminium, energi serapannya yaitu pada kecepatan 150 km per jam 389,3, naik pada kecepatan 200 km per jam menjadi 692,16, dan naik lagi pada kecepatan 250 km per jam. Ada total serapannya yaitu 1081,6. Dan untuk CFRP, material CFRP, energi serapannya pada kecepatan 150 km per jam yaitu 224,86, naik pada kecepatan 200 km per jam yaitu 399,81, dan naik pada kecepatan 250 km per jam menjadi 624. Di sini ada grafiknya, deformation versus speed, ada momentum versus speed, lalu ada grafik equivalent strain versus speed, ada total energy versus speed, dan equivalent stress versus speed. Nanti ada temuan utama, yaitu jenis material bodi otomotif sangat mempengaruhi performa keselamatan kendaraan. CFRP menunjukkan deformasi paling kecil, kemampuan penyerapan energi paling tinggi, dan distribusi tegangan yang lebih merata. Aluminium memiliki performa sedang dengan keunggulan bobot ringan namun deformasi lebih besar dibanding baja. Baja DP600 memiliki kekuatan tinggi tetapi bobot yang lebih besar meningkatkan energi tumpukan. Hasil penelitian, CFRP memberikan perlindungan terbaik terhadap ruang penumpang dengan intrusi paling kecil. Aluminium menjadi solusi kompromi antara pengurangan bobot dan kemampuan struktur. Baja DP600 masih relevan untuk aplikasi tertentu karena stabilitas dan ketahanannya. Simulasi multi-obstacle collision menunjukkan bahwa CFRP paling efektif dalam kondisi tumpukan kompleks. Hasil penelitian menegaskan pentingnya pemilihan material bodi dalam desain kendaraan modern. Manfaat dan implikasi di dunia industri menjadi dasar ilmiah bagi industri otomotif dalam memilih material bodi kendaraan, mendukung pengembangan kendaraan ringan dan aman, khususnya kendaraan listrik, memberikan referensi bagi desain bodi kendaraan dengan tingkat keselamatan lebih tinggi, membuka peluang penggunaan material komposit seperti CFRP pada bodi otomotif masa depan, dan menjadi acuan untuk pengembangan standar keselamatan dan inovasi desain bodi kendaraan. Dan ini ada pendapat dan pemahaman saya. Berdasarkan pemahaman saya terhadap jurnal ini, dapat disimpulkan bahwa material bodi otomotif memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan tingkat keselamatan kendaraan. Penelitian ini memberikan gambaran yang jelas bahwa pemilihan material bodi tidak hanya mempertimbangkan kekuatan, tetapi juga bobot dan kemampuan penyerapan energi benturan. Saya memahami bahwa penggunaan material komposit seperti CFRP menjadi solusi yang sangat potensial untuk bodi kendaraan masa depan, terutama untuk kendaraan listrik yang membutuhkan bobot ringan namun tetap aman. Namun demikian, penggunaan material konvensional seperti baja DP600 dan aluminium masih memiliki peran penting karena pertimbangan biaya, kemudahan manufaktur, dan ketersediaan di industri. Secara keseluruhan, jurnal ini membantu saya memahami bagaimana analisis crashworthiness digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam desain bodi otomotif. Selanjutnya ada kesimpulan. Penelitian ini membahas analisis crashworthiness bodi kendaraan dengan membandingkan 3 material bodi otomotif, yaitu baja DP600, aluminium alloy, dan CFRP. Metode simulasi dinamis eksplisit digunakan untuk menganalisis respon struktur bodi kendaraan terhadap tumpukan beruntun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CFRP memiliki performa terbaik dalam menyerap energi benturan dan melindungi ruang penumpang. Aluminium menawarkan keseimbangan antara pengurangan bobot dan performa struktur, sedangkan baja DP600 tetap unggul dalam kekuatan dan stabilitas struktur. Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan desain bodi otomotif yang lebih aman, ringan, dan efisien untuk kebutuhan industri kendaraan modern. Sekian, terima kasih untuk review jurnal saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.